Selamat malam, perkenalkan nama saya Pliana Bundapa dengan NIM 2119040. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas 1 yang diberikan oleh kakak Asdos. Pertama-tama di sini kita pilih router dulu. Di sini yang digunakan adalah PT router atau PT router. Setelah itu kita membutuhkan 1 buah server. Ini servernya. Setelah server di sini kita juga membutuhkan switch. Di sini switch yang kita gunakan adalah switch 2950/24. Di sini kita membutuhkan 3 buah switch. Oke. Selain switch kita juga membutuhkan 6 buah PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita rapikan dulu. Ya, setelah itu kita akan menghubungkan antara router 0 dan juga server. Di sini kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan adalah kabel copper crossover. Oke. Di sini kita memilih fast internet 0/0, lalu fast internet 0/0. Setelah itu, untuk menghubungkan router 0 ke switch 0, di sini kabel yang kita gunakan adalah kabel copper string through. Kita pilih, lalu kita memilih fast internet 1/0, switch 0, kita menggunakan fast internet 0/1. Nah, selanjutnya dari router 0 ke switch 1, di sini kita akan memilih, di sini karena belum ada, kita buat dulu di router, kita buka router. Setelah itu di sini routernya pertama-tama kita matikan dulu, lalu kita keluarkan ini dan juga ini. Setelah kita keluarkan, kita tambahkan yang ini ya, yang PT router NM1CFE. Di sini kita tambahkan 2. Nah, jangan lupa setelah kita menambahkan, kita hidupkan kembali routernya. Oke. Setelah itu, kita coba lagi, kita menggunakan kabel copper string through. Kita pilih, ya di sini sudah jadi, kita menggunakan fast internet 2/0. Di sini 0/2. Masih menggunakan kabel yang sama di ke switch 2. Setelah itu kita akan menghubungkan switch 0 dan PC 0, switch 0 dan PC 1, begitu juga dengan yang lainnya. Untuk menghubungkan switch 0 dan PC, di sini kabel yang kita gunakan adalah kabel copper string sama seperti yang tadi. Di sini kita pilih ini saja. Seperti ini. Ikuti saja seperti yang saya lakukan. Maaf, kita harus memilih kabelnya terlebih dahulu. Oke. Kita lakukan hal yang sama ke semua PC yang ada ya. Oke. Iya, di sini sudah selesai kita menghubungkan semuanya. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita masuk, sebelum itu kita harus menambahkan, sesudah kita menghubungkan semuanya, yang selanjutnya kita lakukan adalah memberikan IP address untuk
FA1 per 0, FA2 per 0, FA3 per 0, dan FA0 per 0. Di sini kita untuk memberikan IP address-nya kita pilih yang ini, place node. Lalu di sini kita akan memberikan IP address untuk FA1 per 0. Di sini IP-nya 192.168.40.0/24. Lalu lalu IP address untuk FA2 per 0 adalah 192.168.50.0/24. Lalu untuk IP address FA3 per 0 adalah 192.168.60.0/24. Dan di sini juga untuk FA0 per 0 kita memberikan IP address 192.168.70.0/24. Oke, di sini saya sengaja memberikan berurutan supaya saya jangan bingung. Nah, setelah itu, kalau kita sudah menghubungkan dan juga sudah memberikan IP address, sekarang kita masuk ke routernya. Kita masuk ke router. Setelah itu kita masuk ke CLI-nya. Di sini kita jawab no saja. Setelah itu enter. Lalu press enter. Di sini kalau ada tulisan router kita menulis enable. Bisa juga disingkat dengan ENA atau EM. Setelah itu konfigurasi terminal atau bisa disingkat dengan conft. Setelah itu kita masukkan int FA1 per 0. Lalu kita enter. Di sini IP address dari int FA1 per 0 adalah, di sini kita pertama kita ketik dulu IP address. Di sini IP address saya singkat menjadi IP add saja. Di sini 192.168.40.254 spasi 255.255.255.0. Oke, di sini berhasil. Setelah itu kita no sh. No sh ini singkatan dari no sit down. Kita enter. Setelah itu exit saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita kerjakan bagian kedua, yaitu bagian FA2 per 0. Kita ketik saja int FA2 per 0. Di sini lalu IP address-nya adalah 192.168.50.254 spasi 255.255.255.0. Oke, nah ini berhasil. Kita lanjut saja no sh. Kalau sudah, di sini kita exit. Kita lakukan hal yang sama untuk yang selanjutnya, yaitu int FA untuk FA3 per 0. Lalu kita enter. Di sini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.60.254 lalu 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya sh lalu exit. Selanjutnya kita mengerjakan bagian int FA0 per 0. Oke, di sini IP address dari FA0 per 0 adalah 192.168.70.254. Jangan titik ya. Di sini spasi 255.255.255.0. Kalau kita salah tadi, ini yang harusnya tidak spasi. Yang harusnya tadi itu bukan titik, tapi kita taruh titik, nanti tidak jalan ya. Kita enter. Setelah itu no sh. Oke.
Di sini sudah jadi, bisa kita lihat perbedaannya. Tadi titik-titik ini masih berwarna merah. Setelah kita atur, sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Setelah kita mengatur routernya, sekarang yang kita atur adalah server. Kita masuk ke servernya, lalu kita masuk ke desktopnya. Masuk ke IP konfigurasi. Di sini bisa kita masukkan untuk IP address-nya adalah 192.168.70.1. Oke. Di sini subnet masknya tidak usah lagi kita rubah ya, karena ini sudah benar. Lalu untuk default gateway-nya ini adalah yang ini .70. Ini sama seperti di atas, hanya belakang yang dirubah ya. Lalu DNS server yang kita gunakan adalah 8.8.8.8. Kalau kita sudah selesai di desktop, sekarang kita masuk ke service-nya. Lalu kita pilih DHCP. Nah, yang kita setting sekarang adalah bagian ini. Untuk servernya, ini kan ada mati. Sekarang kita hidupkan dulu. Setelah itu, untuk namanya di sini kita ubah menjadi network, atau kita singkat saja dengan net 40. Yang bagian ini yang kita atur pertama. Setelah itu untuk default gateway-nya adalah 192.168.40.254 ya. Lalu untuk DN server kita samakan seperti yang ada di desktop, yaitu 8.8.8.8. Di sini untuk start IP address-nya, ya di sini kita ganti menjadi 40. Di sini dimulainya dari 2. Untuk maksimum di sini 254 ya, karena kita sampai 254 saja. Jadi 5 yang kita ubah menjadi 4. Di sini kita tambahkan. Ini sudah tertambah untuk net 40. Sekarang kita tambahkan untuk net 50 yang ini. Kita ubah saja angka 4 menjadi 5. Di sini juga, ini juga kita ubah menjadi 5 ya, jadi 50 semuanya. Kalau sudah, sekarang kita add. Di sini sudah bertambah ya. Sudah ada 40 dan 50. Sekarang kita buat 60. Ini juga menjadi 60. Ini juga menjadi 60. Kita tambahkan. Kalau sudah, sekarang kita save. Nah, ini bagian untuk desktop dan juga service dalam server sudah selesai ya. Sekarang kita coba jalankan. Kita lihat PC-nya apakah berhasil atau tidak. Buka desktop, masuk IP konfigurasi. Lalu dari static ini kita ubah ke DHCP. Kita lihat request IP address-nya apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Di sini DHCP valid. Apipa is being used. Maksudnya ini gagal ya, tidak bisa digunakan. Kita coba supaya ini jalan, kita masuk ke router. Setelah itu kita exit dulu karena tadi belum exit. Di sini kita mengetik int fa 1/0. Lalu di sini untuk IP address-nya kita menambah helper strap address. Di sini yang kita gunakan adalah 192.168.70.1. Kalau sudah, kita exit. Selanjutnya kita membuat untuk int fa 2/0. Di sini sama juga IP helper address-nya adalah 192.168.70.1. Setelah itu kita exit. Lalu untuk fa 3/0 juga sama ya. Di sini IP helper address-nya adalah 192.168.70.1. Oke. Kita coba sekarang apakah sudah berhasil atau tidak. Kita masuk ke IP konfigurasinya dari
Ini kita ubah ke DHCP. Kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini berhasil ya teman-teman. Bisa kita lihat DHCP request successful. Berarti ini berhasil. PC 0 berhasil. Kita coba lihat PC 1. PC 1 juga berhasil di sini, successful. Setelah itu PC 2 kita lihat apakah berhasil atau tidak. Ya, PC 2 juga berhasil. PC 3 kita lihat di sini. Ya, PC 3 juga berhasil. Kita coba ke PC 4. Iya, PC 4 berhasil. Sekarang PC 5. Iya, ini juga berhasil. Artinya ini semua sudah berhasil ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.